Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Mari tidak lupa pada pagi hari ini kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan tatap muka yang akan kita sampaikan pada mata kuliah manajemen risiko. Ini sebelum perkuliahan kita mulai, ada baiknya saya sampaikan berkaitan dengan silabus, RPP dan kontrak kuliah. Kalian semua nanti mahasiswa harus menandatangani kontrak kuliah. Nanti bisa kalian dapatkan di administrasi Fakultas Ekonomi. Akan saya bacakan tujuan mata kuliah. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep risiko dan manajemen risiko, mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko, baik ditangani sendiri maupun dialihkan ke pihak lain. Ini penting kalian pahami dulu sebelum perkuliahan kita mulai. Yang kedua, deskripsi ringkas dari perkuliahan manajemen risiko berkaitan dengan kondisi terjadinya deviasi yang menyebabkan kerugian dalam dunia usaha atau di bidang lainnya. Kondisi ini senantiasa ada dan menuntut perhatian manajemen untuk mengelolanya dengan tepat. Inti pembahasan manajemen risiko meliputi identifikasi atau risiko yang ada, mengukur beratnya risiko, dan menangani dengan pendekatan atau strategi tertentu. Pada pendekatan pembelajaran nanti akan kita tempuh dengan beberapa metode expository dan inquiry ya. Nanti bisa kalian dapatkan di situs di Universitas Boyolali. Metodenya nanti yang saya gunakan dengan ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemecahan masalah serta observasi permasalahan update yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan mata kuliah manajemen risiko. Untuk tugas mahasiswa nanti kita libatkan pada tugas kuis, membuat makalah ilmiah, diskusi, dan yang paling penting adalah observasi ke perusahaan-perusahaan baik itu asuransi atau pembiayaan atau perbankan dan atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di wilayah Boyolali atau Jawa Tengah. Media pembelajaran nanti bisa kita menggunakan MS Team dengan perkuliahan tatap muka seperti pada pagi hari ini dengan menggunakan PowerPoint, dan kalian bisa mengakses e-book melalui HP atau Android kalian semua. Yang bawa laptop bisa dimanfaatkan melalui akses internet. Evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan ini ditentukan oleh prestasi yang bersangkutan. Yang pertama adalah presensi kehadiran kuliah. Yang kedua, aktivitas di dalam kelas, keaktifan kalian ya. Jadi jangan sampai nanti kelasnya vakum, hanya dari saya saja, tapi nanti harus ada feedback atau umpan balik dari mahasiswa. Terus tidak kalah penting adalah penyelesaian tugas individu dan tugas kelompok. Yang selanjutnya per bab nanti kita bentuk kelompok untuk lebih mendalami lagi dalam pembahasan. Tentunya nanti diimbangi dengan kajian-kajian ilmiah yang berupa jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Terus penyajian dan diskusi. Nanti terakhir ada UTS ya. Sebelum UTS nanti ada penugasan. Setelah itu melalui ujian akhir semester. Ini bisa kalian baca pada kontrak perkuliahan ya. Nanti kalian ambil di administrasi fakultas. Saya sampaikan untuk rincian materi perkuliahan. Ini penting dipahami mahasiswa ya.
Yang pertama adalah pertemuan pertama ini membahas masalah konsep risiko, yang mana ruang lingkup bahasanya mengurai tentang konsep risiko, pengertian risiko menurut beberapa ahli, perbedaan risiko dan ketidakpastian, dan menerangkan sumber-sumber dan jenis risiko. Pertemuan kedua nanti akan dibahas pengertian, tujuan, dan fungsi dari manajemen risiko. Ruang lingkup bahasanya mengurai tentang berbagai pengertian dari berbagai ahli. Mungkin bisa kita tampilkan ya. Di sini kalian bisa sambil mengikuti. Ini penting sekali karena nanti agar kalian sebelum mengikuti perkuliahan memahami dari esensi mata kuliah yang kalian ambil. Kita lanjutkan, saya sampaikan dulu prolognya. Pada pertemuan ketiga, mengidentifikasi risiko, yaitu ruang lingkup bahasanya mengurai cara mengidentifikasi risiko dengan berbagai metode, seperti menguraikan cara dengan berbagai risk analysis questionnaire. Jadi nanti akan kita berikan bagaimana mengkalkulasi dari risiko yang ada. Terus metode laporan keuangan, terus metode aliran dana atau flow chart, metode inspeksi langsung pada objek, juga interaksi yang terencana dan bagian-bagian perusahaan, analisis keuangan, dan metode statistik. Pada pertemuan keempat, mahasiswa akan diajari membahas yaitu daftar kerugian potensial. Ruang lingkup bahasanya mengurai daftar kerugian potensial yang terdiri atas kerugian harta, tanggung jawab atas kerugian pihak lain, dan tanggung jawab atas kerugian personal. Pada pertemuan kelima, yaitu prinsip-prinsip pengukuran risiko. Ruang lingkup bahasanya mengurai konsep probabilitas dalam mengukur risiko, tafsiran tentang probabilitas, dan deskripsi probabilitas. Pertemuan 6 dan ke-7, pengendalian risiko. Nah, ini sangat menarik ya pembahasan nanti, yaitu tentang bagaimana menganalisa dan mengendalikan risiko dengan penanggulangan risiko dan biaya yang timbul. Pertemuan ke-8, kalian nanti menempuh UTS. Sebelum UTS, tugas kelompok semuanya harus diselesaikan untuk pengisian nilai UTS, untuk melengkapi nilai sebelum UTS. Pertemuan ke-9 dan ke-10 nanti akan kita bahas pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi ya. Ini penting sekali, nanti kalian memahami bagaimana risiko yang timbul itu bisa dialihkan ke pihak ketiga. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, nanti kita akan studi kasus. Banyak sekali perusahaan-perusahaan asuransi yang hari ini ya sudah mengalami collab. Nanti menarik kita kaji bersama. Selanjutnya pertemuan ke-11, ini akan kita dalami tentang hukum asuransi di Indonesia. Ruang lingkup bahasanya mengurai tentang dasar-dasar hukum asuransi, pengaturan asuransi di Indonesia, dan aspek hukum dan perjanjian asuransi. Pertemuan yang ke-12, prinsip dasar asuransi dan polis asuransi. Pertemuan ke-13, nanti kita membahas tentang premi asuransi. Ke-14, kita bahas tentang asuransi jiwa. Pertemuan ke-15, asuransi kerugian. Nanti tentang kerugian disertai contoh yang ada di Indonesia dan membahas masalah asuransi dan kerugiannya. Nanti tentunya tidak kalah penting, mahasiswa diharapkan sudah terbiasa untuk pembahasan studi kasus dan nanti mereferensikannya dengan jurnal-jurnal terbaru.
baik nasional dan internasional. Terakhir pertemuan 16 ditutup dengan ujian akhir semester. Untuk buku referensi, kalian bisa mendapatkan di toko buku ya, banyak sekali beberapa referensi yang termasuk e-book. Harapan saya semua mahasiswa punya referensi kalian, karena jenjang S1 tentunya harus punya referensi yang cukup untuk pembahasan setiap mata kuliah. Di sini ada beberapa buku yang bisa kita jadikan referensi ya, termasuk e-book yang sudah saya share ke ketua kelas. Nanti bisa melengkapi dari mata kuliah manajemen risiko. Selanjutnya untuk satuan acara perkuliahan SAP ya, nanti bisa kalian baca. Ini banyak sekali ya, yang pasti nanti tidak perlu saya sampaikan semuanya, tapi akan saya bacakan sedikit yang pokok-pokok. Jadi hampir sama tadi yang saya sampaikan, hanya saja ini ada uraian pembahasan. Jadi mahasiswa harus punya semuanya nanti di kontrak perkuliahan ya. Semuanya ada di sini, kalian bisa baca satu persatu. Nanti bisa kalian dapatkan di bagian admin. Mungkin sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan sebelum perkuliahan kita mulai tentang manajemen risiko? Tidak ada. Untuk mata kuliah prasyarat ya, mata kuliah prasyarat kalian sudah harus mengambil pertama manajemen pemasaran, terus manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia. Semua sudah dapat ya? Semua ya sudah dapat ya? Baik. Baik, saya rasa cukup untuk prolognya. Ini sudah ada absensi, nanti bisa diisi ketua kelasnya. Tolong diambil. Sambil semuanya menyiapkan bukunya ya untuk pembahasan bab pertama. Mas Anies sudah menyiapkan bukunya, bawa semua ya. Ada yang bawa? Referensinya bawa. Dibuka di bab pertama. E-booknya yang tidak bawa bisa menggunakan e-book. Jadi di bab pertama nanti akan kita bahas tentang teorinya. Lagi mas, lagi. Nah, sekarang saya akan bertanya, kira-kira yang bisa mendefinisikan tentang risiko siapa? Ya Pak. Ya, apa? Kenalkan, nama saya Abid Khotibul Umam dengan NIM F200-234. Ya. Saya akan mendefinisikan risiko. Dalam buku manajemen risiko karya Ilham Fahmi halaman 60 disebutkan resiko merupakan yang pada umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana resiko ini terjadi disebabkan oleh minimnya sistem kontrol manajemen atau manajemen kontrol sistem yang dilakukan oleh dunia teknologi. Oke, bisa berikan aplaus dulu sama Mas Abid biar nggak ngantuk. Nah, yang lain, ayo coba. Yang lain, yang mahasiswi coba. Jadi kalian harus aktif ya. Jadi agar referensinya tidak hanya satu buku, tapi dari referensi buku-buku yang lain. Nanti akan kita, setelah kalian bisa sedikit menyimpulkan, nanti akan kita bahas dari definisi risiko itu sendiri. Jadi apa sih dan kenapa kita harus belajar tentang risiko? Tadi sudah disampaikan
Kalian harus memahami karena nanti resiko itu melekat baik di bidang bisnis, kalian sebagai pengusaha nantinya atau sebagai pegawai, sebagai karyawan, terus sebagai owner, semuanya melekat resiko. Dan risiko penting sekali kita bahas dan kalian kuasai karena nanti dengan kita belajar manajemen risiko, kita bisa meminimalisir dari risiko yang akan terjadi. Oke, ada lagi yang lain? Ayo. Siapa? Ya, Mas Huda. Nama saya Muhammad Miftah Huda. NIM berapa? 236 bahwasanya seorang manajer mengidentifikasi dan mengukur risiko yang dihadapi perusahaan sehingga ia memutuskan bagaimana menangani risiko tersebut. Oke, boleh. Dari yang belum ada yang mahasiswi ini, ayo. Apa belum ada sarapan? Udah ya? Siapa? NIM-nya berapa NIM-nya dulu? Hafal ya NIM-nya ya, jangan sampai hafal NIM-nya orang lain ya. Oke, gimana? Oke, itu menurut siapa? Oke, tadi nanti sumbernya ya. Sumbernya siapa? Oke, baik. Coba kalian buka buku referensi yang sudah kita share ya. Di situ ada beberapa pengertian tentang risiko. Saya ada satu pertanyaan. Nanti kita sebelum kita bahas tentang pengertian risiko menurut beberapa ahli, coba definisikan risiko menurut kalian sendiri sebagai seorang mahasiswa. Yang sudah menjawab sudah aman. Yang belum menjawab ayo sekarang dipikirkan. Nanti setelah itu baru saya akan paparkan bagaimana teori tentang manajemen risiko. Gimana? Urut aja ya biar adil ya. Apa ditulis dulu? Ayo, ya siapa ya lagi? Tunjuk jari. Yang belum jawab. Apa Mbak? Namanya siapa? Juliana, NIM F200-251. Ya. Menurut saya resiko adalah 251. Banyak banget NIM ya. Menurut saya resiko adalah suatu kejadian yang akan datang sebelum kita memulai sesuatu. Dalam Terus? artian kita akan memulai sesuatu tapi kita tahu resikonya apa. Itu. Terus? Udah itu aja? Cukup? Ya. Ya boleh. Yang lain ayo. Ayo mulai berpikir. Mas siapa? Mas Eko. Heeh. Ya, boleh. Oke, dikasih aplaus biar nggak ngantuk. Jadi mari sekarang kita belajar mendefinisikan sesuatu dulu ya. Artinya nanti dengan kita banyaknya referensi nanti akan menambah kaidah pengetahuan kita. Jadi tinggal mencocokkan saja. Jadi antara persepsi dengan ilmu yang ada ditambah lagi nanti dengan kajian jurnal. Ayo yang belum. Oke, siapa? Perkenalkan, nama saya Fani Fandra, NIM S200-20011. Bener NIM-nya. Iya. Ingat ya? Iya. Oke. Menurut saya risiko adalah segala keputusan menimbulkan risiko dan gunanya mempelajari manajemen risiko untuk mempertimbangkan risiko-risiko yang akan dijalankan. Oke. Ya boleh. Oke, yang lain ada lagi? Yang belum pokoknya. Siapa? Perkenalkan, nama saya Rosyana Hakim, nomor NIM F200-244. Ya. Menurut saya, resiko secara umum didefinisikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa baik yang diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan dan dapat menimbulkan dampak bagi pencapaian tujuan. Ya, boleh. Oke. Yang belum jawab nanti persiapan lagi, saya kasih kuis ya, biar semuanya aktif. Jadi coba e-booknya dibuka. Ada 2 e-book, semuanya dibuka dulu. Sambil absensinya di ini ya.
Yang belum jawab sekarang. Ada beberapa risiko di situ dibahas ya. Sudah belum? Sudah dibuka ya? Jadi tadi ada disampaikan tadi ya, sudah pengertian risiko. Nanti ada beberapa pengertian. Nah, ini definisinya secara umum ini. Jadi risiko berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang. Jadi apapun itu yang kita alami, pasti yang kita ambil keputusan apapun itu ya, tentunya semua mengandung risiko. Nah, risiko melibatkan perubahan seperti perubahan pikiran, pendapat, aksi ataupun tempat. Jadi apalagi sekarang ya, sekarang kita dihadapkan dengan dunia yang bergerak cepat. Kalau dulu kalian mungkin pada waktu masih kecil ya, itu kalau saya ya, mungkin generasi saya itu ada lagu ya, lagu namanya tahun 2000, enggak kenal ya kalian ya? Kenal enggak? Yang qasidah itu enggak kenal ya? Yang tahun 2000 ya, tahun impian ya, tahun maju banget lah bahasa waktu itu. Nah, sekarang sudah ada apa? Sekarang sudah ada era industri, sudah berubah lagi menjadi, iya betul, itulah, itu semua mengandung risiko. Dulu kalian mungkin ingat ya merek-merek yang terkenal apa? HP yang dulu terkenal apa? Nokia. Iya benar, Nokia. Masih ada nggak Nokia sekarang? Jarang ada ya, tapi jarang. Ada lagi dulu mungkin kalian juga belum tahu ya, mungkin di setiap kabupaten kota itu dulu ada namanya Fujifilm itu ya, yang tempat kalau kita mau foto, kalau mau ada misalnya ada yang nikah dan sebagainya itu pasti beli fotonya pakai roll itu ya, roll yang satu roll gulung itu ya. Sudah tahu belum? Belum tahu ya. Berarti kalian memang generasi Z ya. Jadi sudah generasi akhir. Nah, dulu di setiap kota, kecamatan itu ada namanya Fujifilm. Saya sebut merek karena biar ada wawasan ya. Sekarang masih lihat enggak? Masih ada enggak? Enggak ada kan? Karena sekarang foto sudah ada di HP. Benar. Kalau dulu foto itu ya, foto itu harus beli baterainya 2. Ya toh, beli rollnya itu gede-gede gitu, terus dipasang. Nah, ini kalau dibuka semuanya hangus. Jadi roll filmnya itu kalau misalnya ada anak kecil itu ya, kameranya dibuka, semua akan hangus, hilang semua memorinya. Jadi kalau misalnya dulu misalnya ada nikahan gitu ya, nikahan pasti pakai itu. Terus tukang foto juga bawa-bawa itu dulu. Kalau sekarang sudah pakai chip. Risikonya apa? Risikonya perusahaan-perusahaan yang telat untuk berinovasi pasti hilang. Bisa menyebutkan lagi, contoh lagi yang terbaru mungkin apa? Yang dulu kalian lihat eksis, sekarang sudah nggak ada. Percetakan mulai hilang. Tukang, sekarang masih lihat enggak tukang penjual koran di lampu merah? Jarang kan? Jarang. Terus percetakan juga mau akan bergeser. Nanti apalagi yang up to date aja, warnet, bener. Ada lagi apa? Yang dulu telepon, kalau telepon kan ke wartel, betul. Masih ada enggak wartel sekarang? Enggak ada. Terus apa lagi yang terbaru? Dulu kan di pinggir-pinggir jalan ada misalnya bener ojek. Terus yang apa? Kalau kita mau bepergian naik beca ya, beca masih ada sedikit Mas. Itu yang apa namanya? PS masih ada. Tapi nggak sebanyak dulu ya. Bukan yang itu, yang kalau kita naik bareng-bareng bayar argo itu apa namanya? Satunya yang mobilnya mobil sedan apa? Taksi. Masih ada nggak taksi? Jarang. Bahkan sekarang sudah kerjasama dengan Gojek, Grab, ya kan? Itu semua adalah risiko. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang tidak menyadari tentang perubahan,
tidak konteksnya adalah tentang manajemen risiko tadi, dia akan punah. Jadi ada falsafah cuma pilihannya cuma dua, berubah atau punah. Jadi itu penting sekali, mahasiswa harus tahu itu ya. Jadi tadi adalah ini ya, kita lanjutkan. Risiko melibatkan pilihan dan ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan. Jadi dulu Nokia nyaman dengan mendominasi pasar. Dulu Fujifilm juga tidak akan menyadari dunia berubah begitu cepat. Dan tidak kalah penting, nanti pegawai bank itu juga akan tereduksi. Karena sekarang sudah ada apa? Kalau kita mau store ke bank, sudah ada mesin store tunai sudah ada. Jadi kita tinggal masukkan uang, sudah ngitung sendiri. Jadi sudah seperti itu. Sebab itu penting sekali coba Mas, siapa namanya? Name-nya berapa? Ingat? 215. Oke, dibaca Mas definisi dari resiko. Definisi resiko: satu, akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan Bukunya mana? atau tindakan. Dua, sebagai kemungkinan penyimpangan negatif dari hasil yang diinginkan atau diharapkan, atau resiko sebagai suatu kemungkinan kerugian. Tiga, menyangkut situasi di mana terdapat suatu kemungkinan terjadinya hasil yang tidak menguntungkan. Oke, jadi dimanapun, baik itu perusahaan atau kalian nanti menjadi pegawai atau karyawan atau apapun itu penting sekali menganalisa tentang risiko apapun yang akan kita ambil. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang belakang paling pojok, siapa Mbak? Siapa namanya? Kelihatan enggak? Enggak pakai kacamata? Oke, dibaca ya. Pengertian manajemen risiko. Proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha dan aktivitas perusahaan. Fokus manajemen risiko ini adalah mengenal pasti risiko dan mengambil tindakan yang tepat terhadap risiko yang tujuannya adalah secara terus-menerus menciptakan atau menambah nilai maksimum kepada semua kegiatan organisasi. Oke. Terus sekarang begini, ada sebuah pertanyaan terpenting. Kira-kira kalau kita sudah belajar tentang manajemen risiko, apa sih yang dihindari? Coba yang belum baca, yang belum jawab. Siapa? Atau siapa yang bisa? Tunjuk jari. Jadi kalau fungsinya kita belajar manajemen risiko itu kira-kira untuk apa? Menghindari kerugian. Betul. Jadi nanti kalian akan diajari juga nanti di bab berikutnya ya, bagaimana menganalisa sebuah pekerjaan atau sebuah bisnis dan mengidentifikasi tentang risikonya. Kira-kira kalau sebuah bisnis tantangan terberatnya apa kira-kira? Coba dimulai berpikir. Kalau kita buat usaha, ya, kira-kira yang pertama yang dipikirkan apa? Produknya dulu. Terus apa lagi? Modal boleh. Terus? Penjualan atau pemasaran. Oke, boleh, pinter. Yuk yang lain. Apa lagi? Kualitas produk boleh. Jadi kalau kita menganalisa dari manajemen risiko tadi, kan harus diidentifikasi masalahnya, ya kan? Pertama tadi masalah apa? Produk. Terus kualitas, modal. Apalagi tadi? Penjualan atau pemasaran boleh. Terus apalagi? Coba yang paling krusial apa? Persaingan boleh. Satu lagi coba dilengkapi. Ayo Mas, ini jangan ngantuk ya. Udah sarapan belum? Udah sarapan? Ya, oke. Dilanjutkan ya. Sekarang yang paling pojok yang belum baca. Mas siapa namanya? Rizal. Mas Rizal. Rumahnya di mana?
belakang Tanjungan. Oh, deket ya. Oke, NIM-nya berapa? F2002014. Hafal semua ya. Jadi ini biar NIM-nya itu seumur hidup harus hafal ya. Nanti kalau nikah ditanyakan loh. Oh, saya pernah jadi mahasiswa gitu kan. Kalau ditanya, oh berarti memang bener kuliah kan gitu. Oke, dilanjutkan. Dibaca Mas. Manajemen resiko. 1. Memahami resiko bertujuan untuk mengelola resiko. Oke, terus. Pengelolaan akan dapat berjalan dengan baik apabila diketahui apakah itu resiko. 3. Besar kecilnya resiko akan menjadi prioritas dalam menetapkan kebijakan pengelolaan resiko. Oke, sekarang saya mau tanya, kalau kalian dipercaya menjadi seorang manajer, ya kan? Misalnya nih, seorang manajer, kira-kira antara prioritas mengejar angka penjualan dulu atau memperbaiki produk dulu? Memperbaiki produk dulu, baru mengejar angka. Oke, kenapa alasannya gitu? Satu-satu, ya. Karena kalau kualitasnya bagus pasti konsumen akan tertarik. Oke, ya boleh. Yang lain, Mbak Tika. Kenapa? Kenapa produk dulu? Karena apa? Kira-kira? Karena kalau sudah cantik pasti cepet laku gitu. Ya enggak juga ya. Tergantung mau dilakukannya kapan. Kenapa kira-kira Mbak Tika? Kenapa kita harus memperbaiki produk dulu? Karena kalau produknya bagus, Peminatnya banyak gitu ya. Oh gitu ya. Kalau produknya jelek? Kalau jelek tapi murah, mau nggak kira? Nggak mau? Nggak mau juga? Kalau bagus, murah? Oh, banyak yang mau. Oke ya. Baik, dilanjutkan. Jadi kalian memang harus mulai antara teori dan implementasinya, ya. Mahasiswa harus memahami. Jadi jangan hanya kontekstual. Kalian bukan anak SMA ya, yang mungkin pembahasannya itu tidak hanya kontekstual tapi sudah antara konteks yang dibahas dengan fakta yang ada itu harus nyambung. Nah, ini penting sekali mahasiswa menguasai itu. Karena dengan itu nanti akan ilmunya bermanfaat. Gitu ya, kita lanjutkan. Selanjutnya. Nah, ini Mas, dibaca Mas yang depan. Kelihatan enggak? Saya pakai kacamata? Enggak apa-apa dah. Ya, Mas siapa namanya? Nama saya Buduh Damai Saputra, NIM F200-200-27. 27, oke. Yeah. Resiko dapat menimpa siapapun. 1. Dari hal-hal eksternal sampai hal-hal internal. 2. Dari manajer puncak sampai cleaning service. 3. Dari aset berwujud atau Tangible asset sampai aset tidak terwujud atau intangible asset. 4. Dari aktivitas inti atau core business sampai aktivitas pendukung atau supporting unit. Jadi risiko itu meliputi semua aspek dalam sebuah perusahaan atau bisnis. Jadi tidak bisa dipisah-pisah. Seperti organ kita ya. Organ kita itu enggak apa-apa mata ya loro sidik gitu. Tapi akan berefek ke mana-mana, ya kan? Kalau matanya sakit, ya kan? Matanya sakit, kita tidak bisa beraktivitas. Sama, misalnya kita menganggap enteng fungsi ginjal misalnya. Nah, ginjal cuma kecil gitu. Itu sama. Jadi sama sebuah perusahaan. Perusahaan itu kan berbagai aspek, berbagai bagian. Nah, itu tidak bisa dipisah satu persatu. Misalnya gini ya, misalnya strategi marketingnya bagus, ya toh, di medsosnya bagus, tampilan IG-nya menarik, ya kan? Ininya menarik, sama ya. Karena ada apa? Kalau cewek ada efek apa? Kamera pakai apa? Filter. Pakai filter, ya toh. Pada lihat fotonya, wah luar biasa ya. Giliran ketemu kaget kan gitu. Jadi sama, perusahaan juga sama, tidak bisa dipisah-pisah. Misalnya strategi marketingnya bagus, ya kan? Kampusnya bagus, di fotonya maksudnya. Setelah datang kecewa, ya kan? Nah itu sama, perusahaan sama. Jadi marketingnya bagus, faktanya juga harus bagus. Nah itu penting. Jadi karena apa? Berkaitan dengan keberlangsungan dari bisnis itu sendiri. Jadi nanti saling berhubungan. Jadi
tadi disampaikan ini dari manajer puncak sampai cleaning service ya kalau di dunia usaha atau di pemerintahan ya. Dari aset yang berwujud ya, tangible asset itu apa? Kira-kira apa tangible asset? Yang fisik yang kelihatan. Misalnya apa? Gedung. Apalagi? Apa? Mesin. Nah, ayo terus apalagi? Kendaraan. Terus apalagi? Yang kelihatan. Uang. Ya, uang masuk intangible. Apa? Fasilitas boleh. Terus apalagi? Apalagi Mas Sapit? Kendaraan sudah, ini sudah. Karyawan masuk intangible. Oke, itu ya. Bisa dipahami ya sampai sekarang ya, sampai di sini ya. Jadi tangible asset yaitu aset yang berwujud dan intangible asset. Jadi intangible asset apa yang kelihatan, yang tidak kelihatan? SD sumber daya manusia. Apalagi? Modal. Apalagi? SOP perusahaan atau peraturan macam-macam itu ya termasuk intangible. Jadi itu ya mahasiswa bisa memahami ya sampai sekarang ya. Oke, terus dari aktivitas inti atau core business ya sampai aktivitas pendukung jadi atau supporting unit. Jadi resiko itu kembali lagi ya melekat ya. Nah ini coba sekarang siapa yang belum baca ini? Soalnya sudah siapa namanya Mas? Kenalkan, nama saya Swendra dari nomor NIM F200-247. Ya. Resiko dapat terjadi setiap saat. 1. Masalah SDM dapat muncul setiap saat. 2. Transaksi terjadi 24 jam sehari. 3. Reputasi organisasi sangat sulit dibangun tetapi sangat mudah hancur. 4. Investor sangat sulit membangun kepercayaan tetapi sangat mudah meninggalkan. 5. Teknologi berkembang begitu pesat sehingga mempercepat usangnya aset organisasi. Oke. Jadi ini menarik sekali ya pada risiko ini ya. Risiko dapat terjadi setiap saat itu up to date sekali, sangat sesuai dengan yang kita lihat sekarang ini. Kalian tahu perusahaan taksi terbesar saat ini apa kira-kira? Sebelum ada Grab, Bluebird. Bluebird asetnya itu apa saja dia punya. Dari gedung punya sendiri, bengkel punya sendiri, toko spare part punya sendiri, pom bensin punya sendiri. Apalagi kira-kira? Kebutuhan supporting semuanya dia punya sendiri. Tapi kita lihat dengan perkembangan zaman yang sekarang ada, dia kalah dengan apa? Grab. Grab punya enggak? Punya garasi enggak kira-kira? Enggak punya. Punya mobil sendiri enggak? Enggak punya. Punya apa namanya? Mobil sendiri punya enggak? Enggak punya. Toko spare part punya enggak? Enggak ada. Dia sistem saja. Jadi itu menarik sekali. Jadi perubahan tadi kita ambil contoh ya, misalnya perusahaan-perusahaan yang di luar apa namanya, perusahaan-perusahaan terbaru sekarang itu kan karyawannya banyak, itu setiap hari menggaji banyak orang, setiap hari, setiap bulan, setiap minggu. Nah, dengan adanya perusahaan atau perkembangan teknologi yang begitu cepat, ini merontokkan semua itu. Jadi dulu kalau mindset kita mau membangun atau punya bisnis kan kita harus punya apa dulu? Punya tokonya dulu, ya enggak? Punya toko, punya produk, harus nyiapin tempat yang di pinggir jalan. Sekarang ada online shop, perlu itu enggak? Tidak. Perlu toko di pinggir jalan enggak? Tidak. Kalian bisa pakai aplikasi, bisa berjualan, bisa menjadi apa? Reseller, bisa menjadi apa? Dropshipper, bener. Gitu ya, jadi sudah kerangkanya sudah mulai bisa dibangun ya. Kalian sudah bisa memahami ya. Jadi gitu ya, penting sekali ini. Jadi kenapa disampaikan di sini? Benar sekali sekarang transaksi masalah SDM muncul setiap saat. Jadi kalau kita punya SDM banyak, pasti permasalahan juga banyak. Jadi itu perlu pengelolaan atau strategi dalam memecahkan risiko itu sendiri. Transaksi bisa terjadi 24 jam sehari, sekarang memang benar sekali. Reputasi organisasi ya, atau
perusahaan dibangunnya sangat lambat ya, dan untuk menjaga reputasi itu kalau dalam mengelola resikonya salah akan hancur dalam waktu yang tidak lama. Bisa diambil contoh mungkin yang perusahaan besar tapi karena sesuatu bisa langsung rontok. Ada yang bisa update? Ada contoh enggak? Apa Mbak? Perusahaan apa kira-kira? Sariwangi. Ya, Sariwangi boleh. Sariwangi perusahaan yang kalian mungkin memahaminya teh Sariwangi itu masih sama ya dengan teh Sariwangi yang dulu. Sebenarnya mereknya sudah lama dijual sama yang punya untuk mengembangkan usahanya. Jadi pengen merambah ke properti, pengen meluaskan usaha, tapi strateginya salah. Beli kebun, beli ini, tapi mereknya sendiri sudah dijual. Benar sekali. Oke. Terus ini investor sangat sulit membangun kepercayaan, tapi sangat mudah meninggalkan. Ini nanti bisa di bursa efek ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang misalnya ada sedikit isu-isu yang ini sahamnya langsung turun bebas. Ada perusahaan misalnya yang sekarang yang jadi ramai ya, Garuda Indonesia. Dulu sahamnya luar biasa, sekarang sudah ada berbagai macam permasalahan, jadi juga ikut turun. Dulu saham idola kalau di saham Garuda. Terus kita lanjutkan. Ini tadi kontaknya dengan itu ya, dengan beberapa perusahaan nasional. Teknologi berkembang begitu pesat sehingga mempercepat usangnya aset organisasi. Tadi ya yang kita bahas tentang apa tadi? Taksi, tentang ojek. Dulu kan di setiap perempatan ya, itu ada tukang ojek. Dulu ada perlawanan enggak kira-kira? Dilawan, diintimidasi, ya toh? Kira-kira bertahan enggak? Tidak kan? Karena apa? Itu perubahan zaman. Dan kita tidak ada pilihan tadi. Jadi abang ojeknya dulu kan dikompakin, pokoknya setiap ada ojek online masuk kita gebukin. Nah, dulu kan dikompakin di Jakarta kan sempat beberapa kali ya pas awal-awal. Ternyata kan yang dilawan itu perubahan gitu loh. Dan tidak ada pilihan tadi. Pilihannya dua. Berubah atau punah. Kalau dia mau jadi tukang ojek, masih mau jadi tukang ojek, silahkan daftar di Grab atau Gojek atau yang perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan online tadi. Jadi seperti itu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dengan adanya perubahan teknologi tidak direspon dengan cepat, itu akan menghancurkan perusahaan itu sendiri. Karena apa? Manajemen risiko penting untuk membahas itu. Jadi nanti kalian di pertemuan yang akan datang, nanti kita bentuk kelompok ya, ketua kelasnya sudah dibentuk mas. Ketua yang kemarin jadi 7 kelompok. Ya berapa kelompok mas? Ada 7 atau berapa? 7 ya. Kelompok pertama ketuanya siapa? Oke Mas Yuda. Kelompok kedua Mas Zulfa. Diwakili siapa? Siapa? Kelompok 3 Mas Sabit ya. Kelompok 4 siapa? Kelompok 4 siapa? Mas Eko. Kelompok 4 ya. Kelompok 5 berdua. Anggotanya siapa? Anggotanya Novi sama yang ada yang bergerak. Oke, kelompok 5? Enggak berangkat semuanya. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Kelompok 6? Berarti kelompok 7? Oke, nanti di pertemuan yang akan datang kita ada tugas ya. Nah, ini kita selesaikan. Sekarang yang belum baca lagi siapa? Cowok-cowok sudah? Cewek sekarang. Ya, Mbak. Mana nih? Prestasi. Kehilangan kerusakan atau kebakaran alat operasi berdampak dalam waktu dekat, kematian personal inti, rusaknya sistem informasi, berdampak jangka panjang, menurunnya reputasi organisasi, menurunnya
Oke, ini bisa dipahami ya. Jadi dari risiko tadi memang punya efek yang merugikan. Jadi ini perusahaan pastinya harus segera mengantisipasi dalam perkembangannya. Oke, kita percepat karena waktunya sudah mepet. Nanti saya akan sampaikan untuk tugas kelompoknya. Risiko dari sudut pandang penyebab. Nah, ini coba yang tengah, yang belum baca, siapa? Mbak Ayu? Oh, udah pakai kacamata. Harus pakai kacamata ya? Yang nggak pakai kacamata, Mbak ini siapa? Siapa? Nama saya Nuristri N200-213. Oke. Resiko dari sudut pandang penyebab. 1. Resiko operasional. Resiko karena faktor-faktor non-keuangan seperti manusia, teknologi, dan alam. 2. Resiko finansial. Resiko karena faktor-faktor keuangan seperti harga, tingkat bunga, mata uang asing. 3. Resiko strategi. Resiko karena kurang optimalnya strategi perusahaan yang dibuat. Oke. Jadi ini beberapa risiko menurut beberapa sudut pandang. Oke, ada yang ditanyakan enggak ini? Kalau enggak kita lanjutkan ya. Karena masih ada beberapa ini. Nah, ini dari sudut pandang akibat dilanjutkan sebelahnya, Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Anissa Hanifah, NIM 200-225. Dari sudut pandang akibat, resiko murni suatu kejadian berakibat yang merugikan saja dan tidak memungkinkan adanya keuntungan. Misal resiko kebakaran. 2. Resiko spekulatif. Resiko yang tidak saja memungkinkan terjadinya kerugian, tetapi juga memungkinkan terjadinya keuntungan. Misal investasi. Oke, ini ada yang mau ditanyakan enggak? Lanjut ya. Ya, di belakangnya. Fungsi manajemen risiko adalah 1. Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko. 2. Penyampaian of risk management pada tingkat strategis dan operasional. 3. Membangun budaya sadar risiko di dalam organisasi melalui pendidikan yang memadai. Oke, jadi itu tadi ya tentang bagaimana menghindari risiko. Ini bahkan di perusahaan-perusahaan besar memang sudah jalan ya untuk lembaga atau studi yang memang fokus pada perencanaan di bidang studi tentang manajemen risiko tadi. Jadi perusahaan-perusahaan besar sekarang sudah mengantisipasi, karena kalau kita ingat ya mungkin dulu Nokia tidak memperkirakan secepat ini ya, kayak Samsung, kayak Android yang dari Cina ya untuk menguasai pasar. Karena Nokia masih santai saja gitu. Karena dipikir tidak secepat ini, ternyata kan perubahannya cepat ini. Sama dulu Fujifilm juga merespon, tapi terlambat. Jadi dulu tidak mungkin beberapa contoh dulu ya yang saya sampaikan pada waktu perkuliahan daring ya, bagaimana dulu Ford itu menciptakan mobil ya. Mobil kan dianggap orang gila ya, karena kenapa harus menciptakan mobil ya, karena kan kuda pada waktu itu banyak ya kan, naik kuda lebih cepat, karena mobil belum tentu waktu itu lebih cepat. Sama misalnya apa, kita sebut air mineral ya, Aqua misalnya. Aqua pada waktu awal itu lebih mahal daripada bensin. Jadi orang gila aja gitu. Jadi kenapa harus mahal-mahal? Banyak kan. Kalau kita dulu mungkin kalian belum pernah ya, kalau kita habis main itu kan kita minumnya di itu air air sumur, nggak ada keran dulu mas. Air sumur, air hujan itu sudah cukup gitu. Tapi bergesernya waktu, air mineral itu, air kemasan itu sangat kita butuhkan. Bahkan mungkin kita tidak bisa terlepas ya dari air mineral. Ada acara, ada apa, pakainya yang praktis. Dulu dianggap orang gila juga gitu. Jadi memang itu konteksnya dari beberapa tadi pembahasan tentang risiko. Oke, dilanjut. Mbak siapa namanya? Nama saya Dika Amelia Mariana Putri dengan NIM F200-249. 1. Menetapkan kebijakan risiko internal dan struktur pada umum usaha. 2. Pengkoordinasian kegiatan fungsional yang memberikan efek serta masalah-masalah manajemen risiko dalam organisasi. 3.
Ya, jadi itu tadi ya. Ini manajemen risiko ini baik di internal eksternal itu memang perlu dipersiapkan. Jadi ada beberapa pengkoordinasian yang harus dilakukan, termasuk bagaimana perusahaan punya strategi lain, ada plan A, plan B, plan C ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu dengan strategi ini kok belum mumpuni ya, dia punya strategi yang lain. Mbak Tika. Ya, Mbak Tika NIM-nya berapa? Perkenalkan, nama saya Andika Ramdhani dengan F200-226. Perkembangan pengelolaan risiko, pandangan profesional, murni risiko, pandangan terpadu, murni risiko dan spekulatif. Sumber masalah, sumber keuangan, Keunggulan. Nggak kelihatan nggak? menimbulkan biaya, sumber pendapatan, cara terbaik memindahkan resiko, cara terbaik mengelola resiko, dikelola pada masing-masing bidang, dikelola terintegrasi. Oke. Jadi ini dipahami ya, perkembangan pengelolaan manajemen risiko. Jadi pandemi ini menurut kalian musibah atau berkah? Musibah atau berkah? Jawabannya Berkah sama. ya. Apa maksudnya apa tadi? Berkah sama banget. Berkah apa musibah? Iya, sama. Sama. Kenapa? Karena kayak masker hari ini muncak. Ya. Terus dagang kaki lima hari ini mulai merosot. Oke, boleh. Sudah mulai bisa membangun ini ya, kerangkanya sudah bisa. Yang lain, bagimu musibah apa berkah? Berkah, kenapa Mbak? Ada perusahaan hand sanitizer meningkat. Oh ya, perusahaan hand sanitizer. Bagi perusahaan hand sanitizer itu berkah, ya kan? Yang lain, ayo kita mulai membangun kerangka berpikir dulu. Apa Mas? Berkah apa musibah nek bantu? Musibah apa berkah? Musibah bagi para pekerja yang terdampak pengurangan, terus berkah buat para pelaku usaha di bidang digital seperti Zoom, MS Team. Oke, bagus. Sudah mulai luas lagi ya. Ayo Mas, apa Mas? Musibah. Kenapa musibah? Karena secara umum banyak orang yang merugikan. Jadi dipandang secara umum walaupun ada berkahnya tapi itu melibatkan secara luas itu tetap merugi gitu. Merugikan ya. Oke. Jadi musibah lah ya. Lebih baik kalau nggak ada. Lebih baik nggak ada. Ya, oke. Ayo Mas. Musibah. Oke, kenapa? Karena banyak orang yang lebih sulit kehidupan. Oke. Ya, bagus. Yang lain ayo Mas. Berkah sih Pak. Berkah. Kenapa? Karena jualannya laku keras. Karena banyak inovasi yang bisa diciptakan seperti tempat mencuci tangan, itu dan yang lain. Terus? Merugikan bagi yang tidak begitu dibutuhkan produknya. Contoh apa contohnya? Contoh Sing ora dibutuhke. Produk makanan apa? Produk makanan bisa kan karena produk apa itu kayak jasa. Ya karena tuh enggak kan gitu kan. Karena nggak boleh diperbolehkan buat acara. Betul. Jadi Iya. nggak bisa. Benar. Sudah. Kalian sudah mulai memahami ya. Jadi inilah tadi ya konteksnya tentang pengelolaan risiko. Jadi bagi perusahaan-perusahaan tertentu ini menjadi sebuah berkah, gitu. Berkah artinya banyak sekali kan pejabat-pejabat sekarang yang kekayaannya naiknya 11 kali lipat. Karena pandemi bukan menurun tapi meningkat. Sama, perusahaan-perusahaan ada yang luar biasa. Saya punya teman di bidang bisnisnya itu di alat-alat medis. Dulu waktu belum ada corona itu biasa aja Mas. Ini bisnisnya landai gitu. Setelah ada corona itu luar biasa. Mobilnya ganti dari Pajero jadi Fortuner.
ya toh? Istrinya 1, sekarang jadi 3. Nah, itu sisi yang lain ya. Tapi tadi adalah menyikapi dari pengelolaan risiko tadi. Kalau pandangan konvensional atau pandangan terdahulu atau kuno itu menjadi sumber masalah. Tapi pada perusahaan atau pandangan terbaru adalah menjadi sumber keunggulan. Jadi kalau pandemi ini kita tidak punya inovasi, tentunya menjadi sebuah musibah bagi kita. Misalnya kalau perusahaan-perusahaan yang dulu tidak punya produk hand sanitizer, akhirnya sekarang buat hand sanitizer, bisa survival, bisa laku keras. Yang dulu mungkin bisnisnya bergeraknya kayak tadi apa tadi? Samanya apa? Yang event organizer ya, yang kan jarang toh ada yang mantu pakai jasa IO kan, sekarang sudah. Nah, itu harus mulai berinovasi, harus berubah. Jadi kalau ini menimbulkan biaya, tapi kalau pandangan terbaru menjadi sumber pendapatan. Jadi bagaimanapun mindset ini penting sekali ya. Artinya kalian sebagai seorang mahasiswa, segala sesuatunya harus berpikirnya dari dua sisi. Jangan dilihat dari satu sisi saja. Nah, kalian mungkin pasti sering ya melihat angka 6 dan angka 9, ya kan? Bagi sisi yang lain itu lihatnya seperti angka 6. Tapi sisi yang lain pasti angka 9. Sama. Jadi pandangan inilah yang akan menentukan kita, menentukan perusahaan, menentukan eksistensi dari kita sebagai pribadi atau kita sebagai karyawan, sebagai owner perusahaan, sebagai apa tadi? Manajer misalnya. Jadi pandangan ini penting sekali. Terus pandangan kuno lagi ya, cara terbaik adalah memindahkan risiko, cara terbaik adalah mengelola risiko. Terus dikelola masing-masing bidang, dikelola dengan terintegrasi. Jadi sama tadi konteksnya sebuah perusahaan tidak bisa hanya satu lini saja. Medsosnya bagus, strategi marketingnya bagus, gimmicknya bagus, setelah transaksi kecewa, ya kan? Ya, kita lihatnya hanya di medsos saja, gitu. Hati-hati ya, yang cewek, yang cowok ya, nanti kalau mau dilamar digenaki sih, gitu. Ketemu dulu dilihat, ya. Kalau bagi yang muslim boleh pakai ini ya, artinya tidak serta-merta kabeh dicek siji-siji, enggak. Maksudnya itu ya memastikan gitu kan, tidak beli kucing dalam karung. Ini konteksnya adalah ini tadi ya, mengelola risiko tadi. Jadi penting sekali perusahaan itu harus terintegrasi, pengambilan keputusan juga terintegrasi. Jadi tidak bisa hanya serta-merta marketingnya bagus, produknya kurang bagus, pastinya akan menjadi bumerang. Orang beli mungkin sekali saja. Tapi kalau produknya bagus, strategi marketingnya tepat, terus yang dikenal kalian dapat manajemen pemasaran kan? 4P. Apa 4P? Produk, price, place apa? Tempat. Terus apa lagi? Planning. Apa mas? Planning. Hah? Planning. Ayo, yang lain ayo. Apa? Masa lali? Ayo, jangan lupa ya. Ini cah manajemen harus di luar kepala ya. 4P itu teorinya siapa? Itu nanti harus apa loh ya. Karena besok sudah mulai PTM ya. Jadi PTM kalian akan benar-benar menguasai teori. 4P apa? Ayo diulangi. Tadi mau nambahi teori baru berarti. Enggak apa-apa, kalau itu bisa diujikan. Kalian nanti kalau sudah di S3, di S3 itu harus ada namanya novelty. Novelty itu teori baru. Jadi kalian nanti ini sebagai wawasan ya. Jadi kalau kuliah S3 harus menciptakan teori baru atau yang disebut dengan novelty. Novelty ini pokoknya nek kuliah S3 kudu novelty ini tok sik baru lulus.
Ngujinya gimana? Ngujinya dinaikkan di jurnal internasional. Jadi kayak saya misalnya mau lulus, ya saya harus punya novelty baru, temuan baru dari menurunkan teori yang ada. Nah, itu bener, nanti di jurnalnya bisa terindeks Scopus. Ada Scopus, ada Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi itu apa ya? Untuk menguji kesahihan ya, kesahihan dari teori yang kita ajukan atau teori baru. Oke ya, lanjut pada materi, dilanjutkan. Nah, siapa yang belum baca? Paling belakang. Sudah ya? Diulangi lagi ya. Mbak siapa namanya? Dibaca kelihatan enggak? Kelihatan. Ya. Akhiratul Nasrullah dengan NIM F200-248. 48. Wah, banyak ya, 48 ya. Ya, terus Tiga pelaku sangat berkaitan dengan resiko ada tiga, yaitu 1. Disclaimer optimis, 2. Disclaimer netral, 3. Pesimis. oke. Jadi kira-kira saya beri pertanyaan lagi. Kira-kira yang risk taker ini apa kira-kira? Sebagai apa kira-kira? Sing wani juga risiko siapa? Apa? Pengusaha, benar. Direktur bisa ngambil risiko, berani, tapi beda dengan pengusaha. Pengusaha itu risk taker, jadi berani ngambil risiko. Dia kan pilihannya cuma dua. Kalau tidak rugi ya untung, benar. Saya dengar kalau tidak untung ya bati ya, sama aja ya. Kalau tidak untung ya rugi. Jadi risk taker adalah pengusaha, terus apa lagi? Kira-kira apa lagi yang berani ngambil risiko? Penjual sama kontaknya ya. Pengusaha itu benar-benar dia akan dihadapkan itu. Jadi berani mengambil risiko. Terus yang kedua, nah ini apa? Contohnya pegawai, PNS. Jadi apa lagi? Selain PNS, ASN, ya ASN, PNS sama. Ya, pegawai, ASN, PNS, karyawan itu netral. Pokoknya dia kerja dibayar. Jadi santai. Nah, ini yang terakhir apa ini? Contohnya apa? Pesimis. Ya ini pesimis itu ya konteksnya orang-orang yang dua-duanya tadi yo tidak berani mengambil risiko, neng yo tidak berada di zona netral. Kuwi apa? Kaum rebahan. Rebahan enggak apa-apa, tapi masih upload jualan enggak masalah, ya toh. Wis rebahan ora ngopo-ngopo, ya toh. Ora berbisnis ya ndak gitu. Oke, lanjut. Nah, siapa nih yang terakhir? Pak siapa? Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dengan NIM F200-230. Tahapan manajemen risiko. 1. Identifikasi resiko, 2. Pengukuran resiko, 3. Pengendalian resiko. Nah, ini penting sekali ya, tahapan manajemen risiko ya. Jadi pertama adalah diidentifikasi dulu. Nanti kalian akan di tugas kalian yang akan datang akan ada ini pembahasan risiko. Jadi menganalisa, mengidentifikasi, menganalisa risikonya apa saja sih? Kalau dari eksternal ada pesaing. Apalagi yang dari eksternal? Kira-kira? Produk kesamaan. Ya, kualitas produk bisa eksternal. Pesaing, apalagi apa mas? Kondisi alam masuk, apalagi perubahan teknologi tadi. Terus pengukuran risiko ya, setelah diidentifikasi terus dikalkulasikan seberapa tingkat risikonya. Jadi nanti ini bisa dihitung, dikalkulasikan. Terus terakhir adalah mencarikan solusi dari risiko tadi atau pengendalian risiko. Jadi kalau sudah misalnya perusahaan A di bidang apa? Di bidang
Kita ambil contoh yang paling dekat misalnya kampus ya. Kampus juga sama, harus menganalisa ini. Identifikasi risiko apa kira-kira, risiko kampus apa kira-kira? Pertama apa? Akreditasinya, ya toh? Terus mahasiswa, terus apalagi prasarana, ada lagi Bapak Ibu dosen. Tadi yang tangible dan intangible aset tadi ya, itu sampean sudah harus bisa menyimpulkan. Jadi risikonya apa? Diukur risikonya. Kalau perusahaan atau kampus swasta harus punya mahasiswa nanti sebagai penopang dalam kelanjutan berbisnis atau core bisnisnya. Bukan bisnis ya kalau perusahaan, kalau kampus itu bukan bisnis tapi menjaga keberlangsungan dari sebuah instansi pendidikan. Karena nanti akan sangat berhubungan. Terus kira-kira pesaing kampus apa? Dari eksternal. Saya ada kampus lain, kampus terdekat, benar. Jadi itu ya kerangka berpikirnya sudah mulai bisa dipahami. Terus pengendalian risikonya apa? Kira-kira konteksnya dengan mengantisipasi risikonya. Ben mahasiswa yo AP, oke. Terus ininya apa kira-kira untuk dikendalikan risiko? Jaga kualitas boleh. Apa Mas? Berikan prasarana yang baik. Prasarannya baik. Boleh. Apa Mbak? Memperkenalkan, mempromosikan, boleh. Apa Mbak Neni? Cari dosen yang ganteng gitu ya. apalagi kira-kira, ayo. Kira-kira apalagi? Benisop survival tadi, mengendalikan risiko. Tempat yang strategis. Tempat strategis sudah masuk tadi. Ayo yang lain, ayo. Membuka jalur beasiswa, Pak. Beasiswa ya, salah satunya. Boleh, ayo. Mulai berpikir berpikir mengembangkan pemikirannya. Ajang internasional biar dikenal ya. Benar. Jadi ini kontaknya nanti kalian bisa kembangkan sendiri ya di sektor lain, tapi tahapan manajemen risiko ini ada 3 ini. Pertama adalah mengidentifikasi, terus mengukur risikonya. Jadi misalnya perusahaan kira-kira untuk operasional 1 tahun berapa? Untuk gaji karyawan, untuk macam-macam, untuk saving itu bisa dikalkulasikan. Nah, nanti risikonya apa? Risikonya sudah teranalisa tadi. Terus setelah itu dikendalikan. Caranya tadi, kalau kampus ya menjaga kualitas, menjaga akreditasi, terus biar berkelanjutan, kampus harus tadi ikut lomba-lomba internasional, biar orang lebih tahu, lebih kenal. Gitu ya. Ini sampai di sini sudah dipahami? Sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas? Jelas apa belas? Jelas ya? Oke. Sip. Kita lanjutkan. Nah, tadi ya, identifikasi risiko merupakan tahap awal dari manajemen risiko. Tahap ini berkenaan dengan penemuan risiko yang mungkin terjadi pada suatu proyek atau suatu pekerjaan. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya, kontaknya seperti tadi. Terus metode identifikasi risiko ini ada beberapa yang bisa dipakai ya. Pertama ada analisis data historis. Jadi perusahaan itu punya data tahun kemarin dan tahun sekarang. Jadi pada bulan yang sama itu akan selalu dibandingkan. Kalau perusahaan-perusahaan sudah mapan ya, misalnya kampus A pada bulan ini mahasiswanya tahun lalu sudah 600. Sampai sekarang kita kok baru 200 pada hari atau tanggal yang sama. Itu selalu menjadi analisa. Jadi output ya, ini akan ditelusuri dari input yang ada. Dan ini selalu dibandingkan. Kalau perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu tidak pernah menghilangkan database dari semua aspek tadi. Misalnya kampus ya, kita yang karena kita hari ini kita belajarnya lebih ini lagi ya, lebih memahami lagi. Kampus besar itu pasti sudah punya data. Hari ini tanggal berapa? 27 Oktober tahun 2021. Kampus yang besar itu sudah punya database tahun dan tanggal yang sama.
tahun 2000 berarti berapa? Tahun 2020 bulan Oktober tanggal 27 sama, nanti akan dibandingkan. Nah, ini sajian data ini penting. Jadi kenapa kok ada penurunan? Penurunan gini ya. Kenapa ada penurunan? Kenapa ini meningkatnya kok cuma sedikit? Kok ini tidak berkembang? Jadi bagi perusahaan besar sudah dianalisa seperti itu. Terus selanjutnya pengamatan dan survei. Ini tidak terlepas ya. Jadi risiko itu sangat menjadi bagian tidak terpisahkan, dan metode identifikasinya dengan pengamatan dan survei. Survei itu selalu dilakukan, dan itu tadi tidak terlepas dari perkembangan teknologi tadi. Terus pengacuan atau benchmarking ya, terus pendapat ahli. Nah, ini penting ya. Ini kajian-kajian itu penting sekali. Jadi kita tidak boleh tutup mata dengan perkembangan yang ada. Lanjut. Nah, ini contoh-contohnya ya, dari pegawai, perusahaan, risiko kehilangan karyawan yang penting. Kan sekarang banyak ya, kalau perusahaan-perusahaan besar itu banyak yang pindah ya. Jadi misalnya kayak dosen sudah kualifikasinya sudah doktor, sudah diambil dari kampus lain. Jadi itu sebuah go rebutan. Jadi bukan dosen yang nyari pekerjaan, tapi dosen itu kalau sudah levelnya ini sudah pakai senggulai. Sama kontaknya tadi ya. Ini kan kehilangan karyawan yang penting itu kontaknya itu. Di beberapa perusahaan besar seperti itu. Ini tadi ya sudah disampaikan penjelasannya, pengacuan. Ini risiko di tempat atau perusahaan lain. Contoh berita di media massa dapat diketahui bahwa eskalator berisiko menyebabkan anak tersebut. Ini contoh-contoh kecil ya. Nah, pendapat ahli. Nah, ini pemetaan tentang risiko ya. Risiko korporat. Ini ada risiko keuangan, operasional, strategis, dan eksternalitas ya. Jadi ini menarik ya. Ini menjadi bahasan yang akan datang. Jadi risiko keuangan ini erat kaitannya dengan risiko pasar, likuiditas, kredit, permodalan. Ini risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar ya, yang mungkin fluktuatif ya, naik turunnya perkembangannya mungkin per detik ya, tidak hanya per hari. Terus risiko operasional ini banyak sekali ya, SDM, risiko produktivitas, risiko teknologi, inovasi, risiko sistem, risiko proses ya. Ini tadi sudah kita bahas semuanya. Risiko strategis ini berkaitan dengan risiko bisnis, risiko leverage operasional atau risiko transaksi strategis ya. Ini juga sama, lingkungan, reputasi tadi, dan risiko hukum. Tadi yang belum kita bahas masalah hukum ya. Jadi mungkin itu bahasan pada kali ini. Kita lanjutkan di minggu depan ya. Untuk tugas kelompok besok minggu depan sudah mulai kita diskusikan ya. Kelompok 1 sampai kelompok 7 semua dipersiapkan dengan baik. Mungkin sebelum ditutup perkuliahan pada hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Ada enggak? Ada. Sudah cukup semua? Sudah paham ya? Nanti untuk kontrak perkuliahan bisa menghubungi Mas Ferry ya di administrasi fakultas ya. Semua nanti tanda tangan kontrak kuliah untuk melanjutkan kuliah yang akan datang. Mungkin itu kita tutup dengan doa bersama. Kita tutup pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, karena masih pandemi ya. Saya selalu mengingatkan untuk selalu jaga protokol kesehatan. Kita tutup dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih.
Semuanya hati-hati di jalan kalau pulang. Salam untuk kedua orang tua kalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.